Hai semuanya, perkenalkan nama saya Darvin Wijaya Sinaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tokoh pahlawan nasional Indonesia yang terdapat pada mata uang Republik Indonesia. So I hope you will enjoy the video. Pertama, Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia merupakan salah satu pejuang wanita dari Aceh yang telah diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sama halnya dengan para pejuang dari tanah rencong lainnya seperti Cut Nyak Din, Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, dan tokoh pejuang Aceh lainnya. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi serta tekad kuat untuk mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan penjajah Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Tengku Cik Tunong. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya Tengku Cik Tunong ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Tengku Cik Tunong kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Semawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya Pang Nagru agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak. Sesuai pesan mendiang suaminya, Cut Nyak Mutia pun menikah dengan Pang Nagru lalu bergabung bersama pasukan pimpinan Tengku Muda Gantu. Dalam suatu pertempuran melawan Korps Merekhausi di Payacicem, Pang Nagru tewas dalam peperangan pada tanggal 26 September 1910. Sedangkan Cut Nyak Mutia berhasil selamat. Ia bersama para wanita lainnya yang masih selamat kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Setelah kematian Pang Nagru, Cut Nyak Mutia masih terus melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama pasukan kecil pengikutnya. Mereka berusaha menyerang dan merampas pos-pos kolonial sepanjang perjalanan mereka ke Gayo melewati hutan belantara. Namun, pada pertempuran di Alukuring tanggal 24 Oktober 1910, Cut Nyak Mutia akhirnya gugur akibat tembakan peluru tentara Belanda. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional pada Cut Nyak Mutia di tahun 1964. Kedua, Muhammad Husin Tamrin. Muhammad Husin Tamrin adalah tokoh Betawi yang lahir pada tanggal 16 Februari 1894 di Weltevreden dan meninggal 11 Januari 1941 di Senen, Jakarta. Muhammad Tamrin adalah tokoh Betawi yang memiliki darah Belanda dari kakeknya, sedangkan ayahnya seorang Wedana tahun 1908 di bawah bupati. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah Belanda Koning Willem II, Tamrin kemudian bekerja di kepemerintahan sebelum akhirnya bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Paketvaart Maatschappij tahun 1927. Tamrin terpilih menjadi Dewan Kota Jakarta di tahun 1919. Kemudian tahun 1935 dipercaya menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat mewakili kelompok pro bumi atau Inlander. Tahun 1939 melalui mosinya meminta Indonesis dan Indonesier atau Indonesia, bahasa Indonesia dan rakyat Indonesia digunakan sebagai pengganti Netherlands, Netherlands Indisch and Inlander. Sahabat Soekarno ini juga aktif di organisasi Partai Indonesia Raya. Sejak bergabung tahun 1935 bahkan tahun 1938 terpilih sebagai ketua. Husin Tamrin merupakan salah satu pelopor bergabungnya 4 organisasi nasional dalam satu nama, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada 6 Januari 1941 atas tuduhan bekerja sama dengan Jepang, Husin Tamrin dikenakan tahanan rumah dan tidak boleh mendapat kunjungan dari siapapun hingga 5 hari kemudian. 5 hari kemudian meninggal tanggal 19 Januari 1941 dan dimakamkan di pekuburan Karet, Jakarta. Ketiga, Idam Khalid. Idam Khalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya Haji Muhammad Khalid, penghulu asal Amuntai. Saat usia Idam 6 tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya. Ayahnya berdarah Melayu Banjar asli, sedangkan ibunya campuran darah Banjar dan Melayu, juga ada darah Bugis. Dr. Kiai Haji Idam Khalid adalah salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Atmijojo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan ia pernah menjadi Ketua Tanfiziyah Nadlatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984. Idam Khalid meninggal di Jakarta pada 11 Juli 2010 pada umur 88 tahun. Keempat, Frans Kaisiepo.
Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua 10 Oktober 1921 dan meninggal di Jayapura, Papua 10 April 1979 pada umur 57 tahun. Frans Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat. Pada tahun 1993, Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, ia terlibat dalam konferensi Malino. Kelima, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi. Lahir di Tondano, Sulawesi Utara 5 November 1890 dan meninggal di Jakarta 30 Juni 1949. Sam Ratulangi adalah salah seorang politikus dan pahlawan nasional Indonesia. Sam Ratulangi juga sering disebut-sebut sebagai tokoh multidimensional. Filsafatnya yang berbunyi Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Filsafat tersebut sangat terkenal hingga sekarang. Sam Ratulangi adalah anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara yang merupakan buah cinta pasangan Josias Ratulangi dan Augustina, putri dari Mayor Gerungan. Ayah Sam adalah seorang guru yang sangat cerdas. Oleh karenanya, ia dikirim ke Belanda untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Setelah memperoleh ijazah Hoofdijk, Josias kembali ke tanah air dan menjadi kepala sekolah di Hoofddijk School, sekolah untuk anak-anak bangsawan atau raja-raja. Dan sebagai seorang yang aktif berpolitik, Sam pernah menjabat sebagai posisi penting dalam organisasi seperti Ketua Indies Vereniging, Ketua Association de Etudiants, Ketua Partai Politik Persatuan Minahasa, Ketua Vereniging van Indonesia Akademisi, dan lain-lainnya. Keenam, Insinyur Haji Juanda dilahirkan di Tasikmalaya 14 Januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Ayahnya seorang mantri guru pada Hollands Inland School atau HIS. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa, Europe's Leisure School atau ILS. Tamat pada tahun 1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa, yaitu Huger Burger School Bandung atau HBS Bandung. Sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung. Dan lulus tahun 1929. Pada tahun yang sama dia masuk ke Teknik Hugen School Bandung atau THS, sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung. Mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Semasa mudanya, Juanda hanya aktif dalam organisasi non-politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Setelah 4 tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Juanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Juanda meninggal di Jakarta 7 November 1963 pada umur 52 tahun. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, berbelit atau tidak dimengerti, saya amat sangat memohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih.